Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anastasia Kusumawardani dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hukum Bernoulli. Di sini saya akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama adalah sejarah Bernoulli, yang kedua adalah fenomena yang mendasari konsep Bernoulli ditemukan dan bagaimana persamaan Bernoulli ditemukan. Dan yang ketiga ada penerapan hukum Bernoulli pada era modern saat ini. Mari kita simak lebih lanjut. Di sini yang akan saya bahas pertama adalah sejarah Bernoulli. Hukum Bernoulli ditemukan oleh Daniel Bernoulli. Ia merupakan seorang matematikawan dan fisikawan yang lahir di kota Groningen, Belanda pada 8 Februari 1700 dan meninggal di Basel, Swiss pada 27 Maret 1782. Daniel Bernoulli adalah anak dari Dorothea Faulkner dan Johann Bernoulli, seorang matematikawan yang lahir di kota Groningen. Kakaknya yang bernama Nicolaus II Bernoulli, adiknya yang bernama Johann II Bernoulli, dan pamannya yang bernama Jacob Bernoulli juga merupakan seorang matematikawan. Karena ia lahir di keluarga yang berkecimpung di bidang matematika, hal itu membuat ia tidak hanya tumbuh di lingkungan keluarga yang patuh dan berdedikasi untuk ilmu pengetahuan, tapi juga kompetitif. Jadi teman-teman, awalnya ayah Bernoulli menginginkan ia untuk menjadi pedagang atau bekerja di bidang bisnis. Pada usia 13 tahun, ia mempelajari logika dan filsafat di Universitas Basel. Namun saat berkuliah, ia tetap mempelajari kalkulus dari ayah dan kakaknya. Ia juga mempelajari ilmu kedokteran. Ia menempuh pendidikan filosofi dan logika pada usia 13, kemudian lulus pendidikan sarjana pada tahun 1715 dan berhasil meraih gelar master pada tahun 1716. Pada tahun 1718 hingga 1720, Bernoulli harus kembali menempuh pendidikan dokter pada tingkat sarjana dan doktor. Padahal pada titik itu, Bernoulli ingin mempelajari matematika, tapi ayahnya tetap tidak setuju. Johann sepakat untuk sebatas mengajari Bernoulli tentang matematika dan fisika lanjutan secara pribadi. Salah satu pemikiran Bernoulli yang penting dalam bidang fisika adalah prinsip Bernoulli pada tabung arus yang digunakan untuk pengukuran kecepatan aliran fluida karena tekanan. Yang kedua yang akan saya bahas yaitu fenomena yang mendasari konsep Bernoulli ditemukan dan bagaimana persamaan Bernoulli ditemukan. Fenomena yang mendasari konsep Bernoulli ditemukan. Pada tahun 1738, Bernoulli berhasil mempublikasikan hasil penelitiannya terkait dengan fluida mekanis dalam sebuah tulisan berjudul Hidrodinamika. Di dalam tulisannya tersebut, Bernoulli menjelaskan mengenai dasar teori kinetik gas dan hubungannya dengan hukum Boyle, serta bekerjasama dengan Euler untuk pengembangan persamaan Euler-Bernoulli. Ia menerapkan gagasan konservasi energi ke dalam fluida yang bergerak berdasarkan gagasan awal yang pernah ia pelajari dari Johann dulu. Melalui penelitiannya tersebut, Bernoulli juga merumuskan efek Bernoulli atau hukum Bernoulli yang menjelaskan mengenai gaya angkat pesawat. Jadi yang mendasari konsep Bernoulli ini berawal dari penelitiannya dan juga berawal dari pesawat yang memiliki gaya angkat. Selanjutnya adalah bagaimana persamaan Bernoulli ditemukan. Persamaan hukum Bernoulli ini berkaitan dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik poin dengan aliran fluida yang massa jenis. Munculnya persamaan Bernoulli didapat dari keseimbangan energi mekanik atau energi kinetik dan energi potensial bersamaan dengan adanya tekanan yang muncul hingga menghasilkan implementasi berikut. Tekanan ditambah dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial sama dengan konstan, di mana P adalah tekanan, ρ adalah massa jenis fluida, V adalah kecepatan fluida, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Angka 1 dan angka 2 menunjukkan titik atau lokasi tempat fluida tersebut diamati. Misalnya seperti pada gambar di samping, titik 1 memiliki diameter yang lebih besar dibanding titik 2. Hukum Bernoulli yang menyelesaikan untuk setiap dua titik lokasi pada aliran fluida. Nah, pada gambar di samping ya, jika kita ingin mengetahui suatu besaran pada suatu lokasi di aliran fluida, maka lokasi tersebut wajib kita jadikan salah satu titik lokasi. Titik kedua merupakan satu lokasi di mana kita telah mengetahui besaran-besaran pada lokasi tersebut, sehingga kita dapat mencari besaran yang kita ingin
Cari pada titik 1 dengan rumus persamaan Bernoulli. Yang ketiga ada penerapan hukum Bernoulli pada era modern saat ini. Nah, yang pertama ada mengendarai sepeda motor. Nah, teman-teman pasti pernah kan naik motor. Nah, ketika kita naik motor, bagian belakang baju terbang dan menggembung. Pernah kan? Hal tersebut membuktikan adanya hukum Bernoulli. Ketika kita mengendarai sepeda motor dalam keadaan mengebut, maka kecepatan udara di bagian depan dan samping tubuh lebih besar. Sebaliknya, kecepatan udara di belakang tubuh kita menjadi lebih kecil, sehingga tekanan udara di belakang tubuh kita menjadi lebih besar daripada di depan. Perbedaan tekanan udara ini yang membuat udara mendorong baju ke belakang sehingga menjadi menggembung. Yang kedua adalah tangki air bocor. Jika ingin menguras air dapat dilakukan dengan cara membuka lubang kecil di bagian bawah dan membuka tutup tangki air di bagian atas. Jika tidak punya tutup dan ada bagian yang berlubang, artinya kedua bagian itu akan langsung bertemu dengan atmosfer di udara. Maka tekanan yang ada di bagian itu sama-sama berasal dari tekanan atmosfer. Selanjutnya yang ketiga adalah menekan selang air. Ketika kita menyiram tanaman, pasti kita pernah menekan ujung selang air biar pancuran airnya semakin jauh. Nah, hal ini berkaitan dengan persamaan Bernoulli loh teman-teman. Dengan ini maka kecepatan air yang keluar dari selang akan lebih kencang sehingga menyebabkan energi kinetiknya akan semakin besar. Yang keempat adalah gaya angkat pesawat. Pernah tahu kan sayap pesawat? Nah, desain sayap pesawat ini bisa diubah-ubah modenya. Pada saat take off, pilot akan mengubahnya menjadi bengkok ke arah bawah supaya pada bagian atas kecepatan udaranya tinggi, sehingga tekanan di bagian itu akan menjadi lebih rendah daripada di bagian bawah pesawat. Saat tekanan udara di bagian bawah sayap lebih tinggi, maka udara akan bisa mengangkat pesawat dan dia bisa take off. Nah, yang kelima teman-teman, ada cerobong asap. Cerobong asap tersambung ke ruangan yang tertutup. Karena ruangan itu tertutup, maka tidak ada udara yang terhembus. Nah, itu menyebabkan tekanannya menjadi besar, sehingga secara tidak langsung asap akan tertekan naik ke atas cerobong. Nah, pada bagian atas cerobong didesain terbuka, maka angin di luar bangunan akan meniup bagian atas cerobong, sehingga tekanan udara di sekitarnya menjadi kecil dan asap bisa terbuang keluar. Nah, selanjutnya atau yang terakhir, yaitu yang keenam, parfum dan obat nyamuk semprot. Ketika kita menekan parfum atau obat nyamuk ke bawah, cairan bagian bawah akan bergerak dengan kelajuan rendah. Akibatnya tekanannya di cairan bagian bawah akan semakin tinggi. Seperti ini ya teman-teman. Tekan ke bawah, dia bisa naik. Hal itu mampu mendorong cairan untuk bergerak ke atas melalui selang parfum yang berukuran kecil. Saat sampai di atas selang, udara bagian pengisap akan keluar bersamaan dengan semburan parfum atau obat nyamuk semprot. Sudah saya tunjukkan ya teman-teman. Nah, itu dia teman-teman mengenai hukum Bernoulli. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.